Berapa rekormu memecahkan kubus Rubik? Kamu tahu rekor dunia memecahkan kubus Rubik cuma 3,47 detik. Seorang speedcuber atau pemain kubus Rubik cepat asal Tiongkok, Yu Chengdu, memecahkan rekor ini tahun 2018 dalam kompetisi asosiasi kubus dunia. Tapi ada 2 orang yang memecahkan rekor itu secara tak resmi. Ada rekaman bocah lelaki 14 tahun dari Filipina yang memecahkannya dalam 2,78 detik. Dan bocah lelaki 12 tahun asal Tiongkok yang berhasil selesai dalam 2,68 detik. Pasti kamu nggak tahu siapa penemu kubus Rubik. Rubik belum terlalu lama ada. Kakekmu nggak punya kubus ini di masa kecilnya. Seorang pematung Hungaria, Erno Rubik, menemukan kubus ini tahun 1974. Dia adalah desainer dan selalu suka benda 3 dimensi. Pada usia 29 ketika dia cuma main-main dengan balok dan benang di kamarnya, Pak Rubik menciptakan struktur kubus itu. Dia memperoleh ide membuat kubus memakai 26 kubus berbeda, menandai tiap sisinya dengan stiker, dan mulai main-main untuk menyusunnya lagi. Warna-warnanya jadi tercampur, yang kelihatan keren dan warna-warni. Tapi kemudian dia ingin kubusnya kembali tersusun dengan tiap sisi menjadi satu warna. Ternyata mengembalikannya sangat menantang. Saat itulah Pak Rubik sadar dia menemukan puzzle. Lucunya, Pak Rubik butuh waktu sebulan penuh untuk menemukan solusi puzzle-nya. Solusinya didasarkan pada menyamakan ke-8 kubus sudut dulu. Lalu dia mengajukan paten. Kubus Rubik pertama diproduksi akhir 1977. Apa kamu tahu nama kubus Rubik pada awalnya? Kubus ajaib, tapi kemudian diubah untuk dipatenkan di berbagai negara lain. Berapa susunan yang mungkin dimiliki sebuah kubus standar 3x3? 43 kuintillion. Ini angka persisnya. Sebagai gambaran, jika kamu memutar sekali dalam 1 detik, kamu akan butuh waktu 1,4 triliun tahun untuk menyelesaikan semua susunan yang mungkin. Ini 100 kali lebih banyak daripada alam semesta yang ada. Mungkin kedengarannya mengejutkan, tapi kubus Rubik nggak langsung sukses. Tak seorang pun tertarik kubus Rubik karena dalam berbagai pameran, kubus ini cuma disimpan dalam kotak di antara mainan lain. Tapi seorang penjual melihat potensinya dan dia mempertaruhkan puzzle itu serta mempromosikannya. Tim penjual menunjukkan kubus dan cara memecahkannya, dan kubus Rubik sukses besar. Sekarang kubus Rubik menjadi salah satu mainan paling laris dalam sejarah bersama Hot Wheels, Barbie, Cabbage Patch Dolls, dan Lego. Selama puluhan tahun, lebih dari 450 juta kubus terjual di seluruh dunia. Rekor dunia kubus Rubik pertama dipecahkan tahun 1982 oleh pelajar yang memecahkannya dalam 22,95 detik. Harus kuakui di masa itu kecepatan ini mustahil dicapai karena kubus yang asli jauh lebih sulit diputar. Ini mengurangi kecepatan secara signifikan. Model modern lebih bagus karena dilengkapi mekanisme rotasi yang lebih lancar dan magnet yang memungkinkan kubus berada di posisinya. Dengan cara ini, speedcuber nggak harus melakukan putaran penuh dan bisa melakukan sampai 12 putaran dalam 1 detik saja. Apa pendapatmu? Secepat apa robot bisa menyelesaikan kubus ini? Tahun 2018, beberapa mahasiswa MIT membuat robot pemecah kubus Rubik. Robot ini cuma butuh 0,38 detik, yaitu 5 kali lebih cepat dibanding manusia. Hal lain adalah mesin itu memecahkan kubus tersebut dengan sangat akurat. Tiap kali menempatkan kubus dengan presisi. Speedcuber memakai teknik itu saat mereka memotong sudut untuk menghemat waktu. Artinya, mereka nggak menyelesaikan putaran sebelum putaran berikutnya, karena toh putaran yang berikutnya akan meletakkan kubus sebelumnya pada tempatnya. Jika manusia bisa mencapai kecepatan mesin itu, memotong sudut karena terbatasnya presisi hanya akan membuat kubus itu pecah. Tapi 3 detik masih tetap mengesankan. Aku cuma bisa menyelesaikannya dalam sejam, dan itu pun kalau ada contekannya. Kamu tahu siapa lagi yang terobsesi kubus ini selain remaja? Para ahli matematika terpesona oleh kubus ini selama puluhan tahun sampai sekarang. Mereka sibuk mencari algoritma paling efisien untuk memecahkan kubus ini. Ada banyak tekniknya. Solusi asli dari Pak Rubik sendiri adalah menyamakan ke-8 sudutnya. Teknik paling umum adalah menyelesaikan lapisan atas dulu. Teknik ini butuh sampai 120 putaran untuk memecahkan puzzle. Berapa gerakan yang dibutuhkan teknik paling efisien untuk memecahkan kubus Rubik? Para ahli matematika menghitung jumlahnya 22 putaran.
Lucunya, teknik itu belum ditemukan, jadi bisa saja kamu menemukannya. Dan mengingat dalam sedetik bisa dilakukan 12 gerakan, maka kamu akan bisa menyelesaikannya di bawah 2 detik, serta memecahkan rekor dunia baru. Tapi ya, teknik tercepat yang ditemukan butuh 52 putaran. Yang seru dari teknik ini, sampai akhir sekali, kubus itu kayak kacau. Lalu tiba-tiba semua tertata di tempatnya cuma dengan beberapa putaran terakhir. Teknik ini ditemukan oleh ahli matematika Inggris, Morwen Bettisel. Dia menemukan ini dengan komputer dan aturan teori grup. Apa kamu tahu penulis salah satu buku terbaik untuk pemula yang ingin belajar memecahkan kubus Rubik? Buku ini ditulis oleh cowok remaja, judulnya You Can Do the Cube. Pada tahun 1981, anak sekolah berumur 13 tahun menemukan solusi untuk kubus itu dan membuat contekan buat teman-temannya. Contekan ini sangat sederhana dan bisa dipahami pemula. Salah satu teman anak itu menunjukkan contekan tersebut kepada ayahnya yang bekerja di penerbitan. Sang ayah menyukainya, sehingga remaja itu mengubahnya menjadi buku yang diterbitkan. Tulisannya ini menjadi buku terlaris. Kamu pernah mendengar ular Rubik? Setelah kubus, Rubik terus memproduksi mainan. Sayangnya, nggak ada yang bisa mengalahkan kesuksesan kubus, tapi ular ini juga cukup populer. Kamu bisa memutar-mutar ular ini untuk menghasilkan bentuk berbeda. Apa kamu tahu bahwa kamu juga bisa ikut kejuaraan speed cubing atau memecahkan puzzle kubus dengan cepat? Kejuaraan pertama diselenggarakan oleh Guinness Book of Records dan diadakan tahun 1981 di Jerman. Tahun berikutnya diadakan di Budapest yang menjadi kejuaraan dunia. Setelah kejuaraan dunia tahun 1982, yang berikutnya baru diadakan tahun 2003 di Toronto. Setelah itu ada kejuaraan dunia tiap 2 tahun. Biasanya tiap peserta memecahkan kubus 5 kali dan rata-rata dari 3 kinerja pertengahan dihitung sebagai waktu terakhir serta menentukan pemenangnya. Jadi, pemegang rekor bisa saja bukan pemenang kompetisi, tapi rekor akan masuk dalam catatan sejarah. Pasti kamu belum tahu bahwa ada juga variasi cara pemecahan. Salah satunya adalah memecahkan dengan mata tertutup. Peserta lomba melihat kubusnya dulu untuk menentukan kondisi dan memikirkan strateginya. Lalu matanya akan ditutup dan memecahkannya. Waktu berjalan sepanjang putaran. Ketika memeriksa kubus sebelum mata ditutup dan setelahnya, sampai peserta ini memecahkan kubus. Rekornya 14,61 detik, dipecahkan tanggal 23 Maret 2022 di Orlando. Variasi lain adalah pemecahan kubus dengan satu tangan. Rekornya 6,83 detik. Kubus Rubik juga punya banyak variasi. Kubus standar 3x3x3. Ada juga kubus 4x4x4 yang disebut Rubik's Revenge. Kubus ini ditemukan tahun 1981, 7 tahun setelah yang asli. Rekor pemecahan kubus ini 17,42 detik. Kubus 5x5x5 disebut The Professor's Cube dan rekornya 33,02 detik. Kubus 6x6x6 disebut V-Cube 6 dengan rekor 1 menit 9 detik. Kubus 7x7x7 disebut V-Cube 7 dengan rekor 1 menit 40 detik. Rekor semua variasi dipegang oleh speedcuber Amerika, Max Park. Ada juga kubus 2x2x2 atau Pocket Cube. Rekornya dipegang oleh speedcuber Polandia dalam 0,49 detik. Aku nggak nyangka bahwa ternyata agar kubus berputar lebih cepat, para peserta melumasinya dengan minyak. Ini juga diperbolehkan dalam kompetisi. Orang masih menemukan cara-cara aneh untuk memecahkan kubus Rubik. Tahun 2003, Dan Knights memecahkan kubus dalam 40 detik selama terjun bebas sebelum membuka parasutnya.